Shalom. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di gereja maupun yang di rumah, apa kabarnya? Haleluya. Bulan ini kita masuk bulan Februari. Kita akan belajar tema tentang pemulihan atau recovery. Kita perlu dipulihkan dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mari menyimak para pengkhotbah yang akan menjelaskannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom, selamat malam. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari malam hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dia Allah yang sudah berbuat baik dalam kehidupan kita. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak habis-habisnya di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru. Rahmat-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami merendahkan diri. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biar malam hari ini Engkau menjadi pusat penyembahan kami umat-Mu. Engkau disenangkan di atas pujian penyembahan kami. Dan biar Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Penuhi setiap hati kami dengan sukacita yang baru. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini, berkaryalah Roh Kudus dari awal hingga pada akhir di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk hadirat Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan kepadamu. Selain kami mau bersyukur dan menyembah-Mu. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Kekudusan-Mu penuhi
menyembah-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Oh, kami tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari naikkan pujian ini menjadi doa di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Di tempat Kami menghampiri Engkau. Tuhan, Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Oh, alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu, selalu memuji dan menyembah-Mu, dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. mari sembah Dia. Sembah Kau dalam bait-Mu. Oh, kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan lebih sungguh di hadapan Tuhan saat kami masuk di hadirat-Mu Tuhan. Ke hadirat-Mu, Di tempat kudus-Mu ya di Bapa. tempat kudus-Mu, Oh, haleluya. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu selain kami mau puji dan sembah Engkau. selain puji dan sembah. Saat ini, oh alangkah indahnya, Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu
nyata dalamku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, Engkau Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan Engkau Tuhan kemuliaan kami. kemuliaanku. Oh, biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Penuhi tempat ini. Angkat tanganmu, sembah Dia. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu nyata di tengah kami. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Sekali lagi katakan, hingga kemuliaan-Mu memenuhi kami. Kemuliaan-Mu kan nyata Dalamku kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami pujikan Kau Tuhan. Dengan roh yang baru memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Bapa. Kami sembah Kau yang layak dipujikan. Sebab nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang agung. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Sebab nama-Mu yang agung, nama-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Engkau baik. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala puji syukur Terima kasih. hanya bagi Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Selain kami mau berterima kasih. Terima kasih buat pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami.
Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Engkau membawa kami memasuki bulan baru. Kami berada di bulan kedua di tahun ini dengan keadaan yang baik. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap umat-Mu. Seperti Engkau memberkati umat-Mu Israel dengan segala yang baik. Demikian juga malam hari ini terjadi atas setiap kami. Kami yang hadir maupun yang berada di rumah. Kami terima yang baik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa kami yang sungguh baik. Kasih setia-Mu begitu besar. Tidak habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Oh haleluya. 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 Ya ralaba syakara labadara labo. Ya ralabadara labas. Engkau baik Tuhan. Hari lepas hari kami melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oh ralaba sikina ralamo. Ya ralaba sikia ralamo. Hina ralaba sikia karalamo. Haleluya. 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 Mari sembah Dia. Sembah. Malam hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Mari sembah. Mari senangkan hati Tuhan. Mari hampiri Dia dengan penyembahan-Mu. Katakan haleluya. 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 Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau jamah setiap hati. Hampiri Dia. Lawan umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi lawatan-Mu. Ya ralabada ralaba syakabaka ralabo. Ya ralabada karalabada ralaba sikina ralabo. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh ralabada ralabada ralabo. Hina ralaba sikina ralabo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Katakan kekudusan-Mu penuhi setiap kami ya Bapa. Penuhi tempat ini. Oh kami sembah Engkau, sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan kan nyata dalamku. Angkat tanganmu, katakan Engkau Tuhan.
kita umatnya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Engkau Allah yang melawat setiap kami umat-Mu. Dengan puji-pujian kami menghampiri Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Allah yang telah berbuat baik kepada kami umat-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari beri salam kiri kanan saudara, katakan betapa baiknya Tuhan kita itu. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Sekali lagi katakan ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, oh, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran, ku menyaksikan betapa heran ku sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa bersama. Silakan Pak Anton. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik Tuhan. Kami masih boleh menikmati ibadah pada malam hari ini. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Begitu juga dengan sisa hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Betapa hati kami berterima kasih ya Tuhan kepadamu ya Bapa.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi, betapa kami berterima kasih ya Bapa. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saya undang kembali, kita bisa bangkit berdiri. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Lebih sungguh katakan dari awal, betapa hati kami berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan segenap hidupku, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Bapa, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami seumur hidup kami untuk terus menyenangkan, memuliakan, melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih kesempatan yang indah malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah.
Kami bersyukur Tuhan, mungkin secara jasmani kami capek, tapi kami tahu di dalam roh kami menyala-nyala untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran kami ke tempat ini, kami rindu lawatan Allah terjadi, pemulihan terjadi, hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kuasai hati kami, kuasai ruangan ini. Kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Semangat. Kelihatannya masih banyak yang belum makan ini. Ya, pulang dari sini kita makan di bawah. Ada kantin di bawah ya. Tapi selesai makan bayar DW. Ya, terima kasih sama Tuhan ya. Terima kasih buat Bu Gembala. Hari ini masih dipercaya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-33. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu. Kejadian pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, hari-hari ini agak panas ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Apa di Surabaya aja atau di Sidoarjo juga? Panas ya? Ya, jadi tadi waktu masuk di sana dingin banget. Tapi waktu ada di tengah kok panas gini sampai saya kipas-kipas. Sampai basah di belakang. Ternyata AC-nya yang di tengah saudara dimatikan. Di sini enak dingin loh, langsung AC-nya. Tapi di tengah mati saudara, makanya kok panas gitu. Padahal di belakang sana dingin itu, kayak es itu di belakang ya. Bersyukurlah masih ada AC saudara ya. Oke, kita baca Kejadian 33 ayat yang pertama sampai dengan keempat. 1, 2, 3. Yakob pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Amin. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya ini ya. Sekolah minggu kita sudah diajari, yang pernah sekolah minggu, di pemuda kita, di umum kita sering dengarkan khotbah ini. Kita tahu saudara bagaimana Yakob, si penipu itu, menipu kakaknya Esau. Lalu dia ambil hak kesulungan itu. Bapak Ibu tahu bagaimana marahnya Esau. Esau ini ahli dalam pemburuan, saudara. Ya. Dan mamanya tahu bahwa kalau Esau ini marah, sangat berbahaya. Makanya waktu Esau marah, dia tahu ditipu adiknya Yakob. Mamanya langsung ngomong sama Yakob, Yakob pergi. Ya. Karena kalau sampai Yakob ada di depan Esau saat itu, saya percaya Yakob jadi domba bakar, saudara. Atau domba guling, kambing guling gitu kan. Kenapa? Esau marah betul, saudara. Karena dia ditipu. Saudara,
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak lepas dari namanya marah. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah marah di sini? Angkat tangan. Kalau sampai ada yang angkat tangan, berarti dosamu sudah tambah, saudara. Kenapa? Karena kita sering marah. Marah karena apa? Kita dikhianati. Marah karena apa? Kita ditipu. Marah karena apa? Uang kita diciak. Marah karena apa? Kita difitnah. Marah karena apa? Banyak hal yang diperlakukan kepada kita membuat kita marah. Saya tanya, orang Kristen bisa marah enggak? Bisa enggak? Bisa, tapi Alkitab bilang gini, jangan sampai amarahmu terus, ya kan? Tapi Tuhan mau sebelum matahari terbenam, amarahmu sudah reda. Kenapa? Kalau sampai amarahmu terus menguasai hatimu, maka hati-hati. Iblis akan berkuasa dalam dirimu, dan kalau iblis sudah berkuasa dalam dirimu, dendam itu akan ada. Dan kalau sudah ada dendam, siap-siap engkau sendiri yang ambles, saudara. Marah bisa. Manusiawi. Jangankan kita, Yesus saja marah kok. Buktinya apa? Waktu dia lihat rumah Tuhan dibuat untuk jualan, saudara. Marah dia, dibalikkan, diwamuk, saudara. Tapi ya sudah. Waktu itu Yakub itu betul-betul ketakutan dan dia lari. Kalau sampai ada di depan Esau, pasti dibunuh sama Esau. Tapi di sini, saudara, kita belajar sama-sama. Berjalannya waktu. Ternyata amarahnya si Esau ini bisa reda. Secara psikologi, saudara, saya pernah belajar, kalau ada orang psikologi di sini, kita diajari gini, kalau kita marah, jangan langsung bertindak. Hitung 1 sampai 10. Jadi kalau misalkan marah gitu ya, langsung hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tadinya amarahnya, itu berubah, saudara. Tapi kalau langsung seketika itu marah, kebun binatang semua muncul. Dan tolong perhatikan di sini, kita akan belajar sama-sama. Ternyata Esau yang emosi, yang marah itu melihat adiknya menipu dia. Reda. Dan dia tidak mau terus dalam kemarahan, saudara. Dan apa yang terjadi? Esau diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan Yakub juga diberkati oleh Tuhan walaupun dia nipu kakaknya. Tetapi berjalannya waktu, Yakub sadar, aku sudah berdosa terhadap kakakku. Aku tuh sudah menipu kakakku. Dan aku harus pemberesan dengan kakakku. Dan saudara tahu, Yakub siap mempersiapkan dirinya. Resiko apapun yang akan dialami oleh Yakub, dia sudah siap. Seandainya kakaknya Esau marah dan membunuh dia, dia sudah siap. Apapun resikonya, dia sudah siap. Malam hari ini, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, mau terima berkat ganda? Mau diberkati dengan berlipat kali ganda? Mau diberkati dengan double porsi? Mau? Mau? Siapa yang sudah diberkati malam hari ini? Tahun 2024 akan diberkati lebih dahsyat.
Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tapi tolong perhatikan ini. Rahasianya supaya kita diberkati double, saudara. Mari kita belajar seperti Esau. Apa yang dilakukan oleh Esau? Di saat adiknya menyakiti dia, di saat adiknya menipu dia, tapi adiknya ini datang kepada dia. Saudara tahu? Esau yang pertama. Esau memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu nanti bisa baca itu di ayat 12. Ya. Dan ingat, hanya orang yang rendah hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi. Hanya orang yang rendah hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kalau dia masih sombong, kalau dia masih akunya tinggi, egonya tinggi, saudara, dia tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatinya. Berapa banyak di antara kita, engkau disakiti. Lalu Tuhan ngomong samamu, ampuni dia. Dah bisa Tuhan, dia yang salah. Dia yang nyakitin aku. Masa aku harus minta maaf, masa harus mengampuni dia? Bahkan sering kita bilang gini, kok enak. Nanti kalau aku ngampuni dia, aku tambah diinjak-injak. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu orang yang sombong. Katakan kiri kanan, salaman sama dia, ngomong gini, ojo sombong. Ngomong, ayo. Salam, ojo sombong. Karena kalau engkau tetap sombong, jangan harap engkau diberkati double porsi. Tapi kalau engkau rendah hati, salah apapun itu orang, seperti apapun salahnya, engkau akan berkata begini, ya sudahlah, aku mau mengampuni orang itu. Aku mau memaafkan orang itu. Aku mau melupakan, kalau melupakan mungkin susah ya, susah. Karena apa? Melupakan kita masih diberikan ingatan sudah. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata, lupakan. Angel melupakan itu apa caranya? Kecuali kalau sudah idiot mungkin ya, bisa lupa. Tapi kalau masih normal, melupakan itu tidak bisa saudara. Ya. Tapi untuk mengampuni, menerima dia apa adanya, sudahlah gitu. Tapi jujur saudara, apalagi dia yang salah, dia yang menipu kita, dia yang makan uang kita. Lalu kita disuruh mengampuni dia. Kok enak? Apalagi hamba Tuhan ngomong gini. Ya kan? Ampuni dia. Jemaat bilang gini. Pendeta ini enak ngomongnya. Kau nggak alami. Duitku dicek sekian banyak. Loh saudara. Rugi mana Bapak Ibu? Coba ya. Apalagi misalkan orang itu ada di gereja yang sama. Dia makan uangmu. Tapi dia tidak pernah merasa bahwa dia bersalah. Satu contoh, datang di gereja dengan gayanya parlente, tapi utang nggak dibayar. Engkau yang memberikan utang sama dia, engkau lihat dia. Ya apalagi jalan kayak gini terus, wah gua yang ya tuh, jalan kok yo gitu, tapi utang gak dibayar. Tuh, coba, hatimu sakit enggak? Engkau lihat orang itu, utang gak dibayar, kuaya. Loh, sementara orang yang utang ini gak merasa bersalah, enak aja dia santai. Saya tanya kepada Bapak Ibu, yang cepat mati siapa? Siapa? Hutang nggak dibayar. Ya kalau mati langsung puji Tuhan. Lah kalau stroke. Makanya jangan mau sakit hati sama orang. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Katakan amin.
Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti dia. Orang sombong, orang angkuh, orang merasa paling benar, tidak akan pernah bisa mengampuni. Dia berkata, gak bisa, dia yang salah kok. Nah itu orang sombong, saudara. Tapi orang yang rendah hati, dia berkata, iya wislah, gak apa-apa. Ya kan? Kalau perlu, orang yang duitku itu, wis tak ajak makan di restoran, di depan ada restoran Cianjur gitu kan. Ajak makan di sana. Terus bilang gini sama dia, kamu masih bisa bayar utangmu enggak? Enggak bisa Pak. Betul enggak bisa bayar utangmu? Enggak bisa Pak. Betul enggak bisa bayar utangmu? Enggak bisa. Ya wis, lunas utangmu. Sekarang pulang, ini angpo tak kasih angpo. Silahkan pulang. Hanya orang-orang rendah hati yang bisa melakukan kayak gitu, saudara. Kok enak Pak? Sudah dimaafkan, dikasih makan, dikasih angpau lagi. Loh, kalau engkau bisa lakukan itu, Tuhan bisa memberkati engkau berlipat-lipat kali ganda. Yang tepuk tangan cuma 2 orang sama Bu Gembala, saudara. Yang lain, gak bisa. Loh, beneran, saudara. Kalau engkau terus dendam, engkau tidak akan bisa diberkati. Ya kan? Dendam terus. Makanya rendahkan hatimu supaya engkau diberkati. Dan yang kedua, saudara, orang yang bisa mengampuni ini yang saya bilang, saudara, diberkati double porsi. Coba kalau nggak percaya, baca di ayat yang ke-9 sampai 10 ya, dari ayat ini. Kita baca ayat yang ke-9 sampai 10. Ayat 9, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kata Esau, aku mempunyai apa? Banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Sampai di situ. Esau yang memberikan pengampunan kepada adiknya Yakub. Ternyata selama ini Esau itu sudah diberkati. Lalu sekarang yang menyakiti dia datang minta ampun dan membawa persembahan yang luar biasa. Lalu diberikan kepada Esau kakaknya. Dan apa yang terjadi? Esau menerima double berkat. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu, engkau mau diberkati oleh Tuhan di tahun 2024, mau diberkati double berkat Tuhan, berikanlah pengampunan kepada orang yang menyakiti hatimu. Jangan simpan sakit hati itu. Rugi. Saya ngomong, saudara, tahun 2023, walaupun saya disakiti, saya tidak mau sakit hati. Tahun 2024 masuk di tahun baru, saya bilang, saya tidak mau sakit hati kepada orang yang menyakiti hati saya. Bahkan di Natal tahun 2023, kita Natal, saudara. Orang-orang yang menyakiti hati saya undang, saudara. Semua saya undang. Saya ngomong sama panitia, undang mereka semua. Dan yang lebih mengerikan, saudara, kalau orang yang kita percayai, orang yang kita percayai, dan ini hamba Tuhan, bodoh-bodoh pendeta, tapi di belakang sikat kita. Jujur Bu Evi, sakit hati enggak? Gak sakit hati? Luar biasa Bu Evi. Jujur, saudara, sempat, waduh, kok gini? Tapi saya tidak mau sakit hati. Saya undang. Tapi ternyata mereka enggak datang. Saya ngomong sama ketua panitia Natal, saya bilang, kalau mereka tidak datang, silakan. Yang penting dari bagian kita lakukan bagian kita, mengampuni, memaafkan mereka.
Dan percaya, saya bilang sama mereka, kita yang diberkati, mereka nggak diberkati, saya bilang. Saya tidak mau masuk tahun 2024, saya sakit hati sama orang yang menyikat saya, yang menipu saya, yang memperlakukan. Saya tidak mau, saya tidak mau. Ya. Makanya, saya diberkati oleh Tuhan. Masuk tahun 2024 saya diberkati oleh Tuhan. Sepanjang tahun ini saya mau diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni mereka, jangan harap diberkati. Yang ketiga, orang yang mau mengampuni. Lihat di ayat yang ke-10, bagian mulai dari karena. Bagian B ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat siapa? Wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Poin yang ketiga, orang yang bisa mengampuni, wajahnya wajah Allah. Aminnya kok lemes. Orang yang bisa mengampuni, wajahnya wajah Allah. Orang yang gak bisa mengampuni, wajahnya wajah wajah setan, saudara. Makanya lihat, ya, orang yang bisa mengampuni, walaupun ada masalah, ada persoalan, senang, sukacita. Ya kan? Tidak ada kelihatan, oh wajahnya Pak Madison itu karena ditipu, karena disepak, karena terus merang. No. Dimanapun tetap sukacita. Orang melihat wajah kita aja, orang melihat pribadi kita aja, orang bilang gini, orang itu diberkati. Padahal dia tidak tahu, dompet kita kosong apa enggak, orang enggak tahu, saudara. Tapi ada orang, kalau duitnya banyak, sewenang, enggak ada duit, merengut. Nah, di sini enggak ada ya, enggak ada yang ngaku. Apalagi saudara, dia benci orang, waduh, wajahnya itu emosi tok, marah tok kerjanya. Nah itu wajah setan tok yang ada di dalam orang itu. Tapi kalau orang itu bisa mengampuni, wajahnya itu penuh kemuliaan Allah. Sukacita, senang, berbahagia. Walaupun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, tetap sukacita. Ya, enggak merengut. Coba lihat wajah-wajah di sebelah kirimu, sebelah kananmu. Kira-kira masih ada tanda-tanda kehidupan enggak di wajahnya? Masih ada? Masih ada ya? Berarti semuanya bisa mengampuni. Siap-siap loh, pulang dari sini kau disakiti loh. Tapi harus siap mengampuni. Ada amin? Jujur saudara, bayangkan ya, engkau sudah berbuat baik, engkau sudah menolong orang, engkau masih diperlakukan tidak adil, engkau masih difitnah, engkau masih dikata-katain macam-macam saudara. Jujur, kadang-kadang kita merasa jujur manusiawi saudara. Kok gini sih ya? Tapi saya bersyukur saudara. Saya punya istri saya itu ngomong gini sama saya. Memang kamu diciptakan untuk diperlakukan seperti itu. Hah? Loh, iya. Jadi engkau sudah baik sama orang, engkau sudah nolong orang, malah engkau dipentung, dia bilang.
Kapan engkau bisa melakukan firman Tuhan? Kalau engkau tidak dipentung. Saya renungkan, iya juga sih. Kapan kita melakukan firman Tuhan yang berkata, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Siapa mau maju ke depan? Ada yang mau? Mikir kan? Tapi maksudnya, kalau ada orang yang jahat kepada kita, kapan kita bisa melakukan firman Tuhan? Berbuat baik kepada yang jahat. Tapi dengan kita berbuat baik, lalu orang itu jahat, lalu kita berbuat baik lagi, saudara. Itulah kita melakukan firman Tuhan. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Pipi yang lain tidak ada. Dengan kata lain kita balas. No. Pembalasan milik Tuhan. Kita hanya disuruh apa? Mengampuni. Dan saya rasakan, saudara, jujur, kita sudah tolong, kita sudah bantu, kita sudah, kok gini ya? Ini saya saksikan ya. Ada satu ibu muda datang kepada saya. Dia bilang gini, Pak Yosia, tahunnya dia Pak Yosia. Kalau di gereja kan Pak Madison, di radio Pak Yosia. Kalau di kampung Pak Manulang, saudara. Jadi 3 Yosia, Madison, Manulang. Jadi dipanggil opoai, ho'oai gitu kan. Dia bilang gini, Pak Yosia, tolong saya. Ada apa? Saya bilang. Saya punya AI. AI-nya ini 2 sejak muda nggak menikah, saudara. Lah, papa saya itu adiknya AI-nya ini. Nah, dia bilang gini, selama ini aku yang nolong AI ini. Tapi ini saya mau pindah ke Lombok bersama dengan papa saya. Jadi nggak ada yang istilahnya yang nangani, yang ngopeni AI-nya ini. Saya minta tolong sama Pak Yosia. Lalu saya bilang, oh ya enggak apa-apa, saya bilang. Nah ternyata AI-nya ini, kakak adiknya ini saudara, itu sudah sakit, sudah enggak bisa apa-apa. Jadi hanya di tempat tidur. Ya lumpuh lah gitu kan. Tapi cece-nya ini masih bisa membantu-bantu. Tapi ya istilahnya hanya bantu-bantuan wajah. Kalau untuk bersih enggak bisa. Lalu saya bilang, terus ya saya minta tolong. Saya bilang, ya enggak apa-apa. Tapi saya terus terang, saya bilang, kalau yang sudah geletak ini, saya harus ambil orang kampung untuk ngeramut dia. Karena itu kan khusus. Jadi 3 kali sehari harus dibolak-balik. Kalau dibiarkan terus kan itu bisa busuk kan. Nah, lalu saya bilang, nah itu harus ada biaya, saya bilang. Harus ada biaya untuk bayar orang itu, orang kampung itu. Oh iya enggak apa-apa Pak. Ya wis, dimasukkanlah di tempat kita. Tapi makannya apa semua gratis. Hanya biaya untuk yang ngeramut ini, karena saya ambil dari kampung. Sudah Bapak Ibu, ternyata AI-nya ini lama-lama saudara, tambah parah sakitnya. Lalu kita ngomong sama dia, apa enggak dibawa ke dokter? Terus dia bilang gini, waduh saya enggak punya duit Pak. Lah terus. Nah singkat ceritanya saudara, saya ngomong sama dia, ini tambah parah AI-mu. Ayo kita bawa ke dokter. Dia bilang gini, saya enggak punya uang Pak. Ya cobalah periksa. Masa periksa atau ke dokter gimana, mungkin dikasih obat atau ya apa. Iya saya enggak punya duit. Lalu saya ngomong sama papanya. Saya bilang gini, Pak, cecemu ini loh tambah parah sakitnya. Apa enggak dibawa ke dokter?
Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Waduh, kami nggak punya duit. Pak Yosia kan Pak Pendeta, hamba Tuhan. Kan kalau doakan dia kan bisa sembuh. Saya langsung mikir gini. Hah? Lalu saya ngomong gini sama dia. Pak, doa iya, tapi doa tanpa perbuatan, Alkitab bilang apa? Apa? Mati. Jadi kita juga harus berbuat. Kenapa? Karena maaf ya Bapak Ibu, kakinya ini sudah mulai busuk. Sudah kelihatan tulangnya, saudara. Lah ini nggak dibawa ke rumah sakit, ya apa? Tahu-tahu jawabannya gitu. Bapak kan hamba Tuhan, bisa doakan dia sembuh. Saya pikir-pikir, iya Tuhan kok gini. Dan jujur saudara, karyawan saya yang saya ambil dari kampung yang pertama, sudah tidak kuat karena baunya saudara. Akhirnya dia lari, mundur. Waduh, saya cari karyawan lagi untuk nangani. Susah saudara. Lalu saya cerita sama keluarga ini, dia enggak belas. Waduh Tuhan, kok gini saya pikir. Udah, Selasa saya ke sana saudara. Jujur, buka pintunya itu aja sudah baunya sudah. Ya Bapak Ibu tahu lah ya, orang kayak kalau sudah bau gitu, busuk gitu kan, aduh. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bilangnya, Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya serahkan kepada Tuhan. Saudara. Apa yang terjadi? Itu hari Selasa. Hari Kamis pagi, saya dapat telepon dari sana. Sudah berangkat. Langsung saya ngomong gini sama orangnya, sama yang jaga di sana. Teleponan orangnya, ya kan, beritahu. Terus, saudara tahu? Orangnya itu ngomong gini. Terus surat dokternya nanti yang ngeluarkan yayasan apa? Saya ditanya, saya bilang gini, surat dokter itu dari dokter dan itu yang ngurus keluarga. Jadi saya bilang, jangan mau kita yang disuruh untuk ngurus. Saya bilang, biarkan dia sendiri yang ngurus karena itu keluarganya. Sudah? Akhirnya datanglah mereka. Toh. 1 hari ngurus itu saudara, diuruslah. Saya biarkan. Lalu AI-nya dia, Cecenya yang meninggal ini saudara. Rencananya mau ditaruh tetap di situ. Langsung saya bilang gini, waduh, kita enggak mau kejadian 2 kali. Nanti kalau AI-nya ini sakit, terus mereka enggak mau ngobati. Waduh, kita juga yang kelengar. Akhirnya saya bilang gini, sudah sekalian silahkan bawa. Pusing mereka, saudara. Saya bilang silahkan bawa. Karena apa? Saya tidak mau terulang kedua kali, saudara. Kalau kita sudah tahu orang seperti itu, saudara, ya jangan sampai terulang kedua kali. Karena nanti misalkan sakit, terus dibiarkan, terus busuk, ya kalau langsung mati, kalau enggak, waduh, yang ngurusi siapa? Lah kita sudah tolong dia, tapi seperti itu. Lalu saya bilang, sudah silakan bawa pulang sekalian. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita nolong orang itu, enggak ngerti ditolong. Saudara. Bayangkan saya sudah tolong selama ini gratis, enggak bayar makan, enggak bayar apa-apa. Yang dibayar cuma hanya yang bersih-bersih datang itu setiap hari. Itu aja yang dibayar. Lu malah kita suruh untuk dibawa ke dokter aja, enggak mau saudara. Jadi saya berpikir gini, enggak lah. Itu satu. Ada lagi. Ini kakak adik juga, Koko sama Cece ini kalau nggak salah. Masuk ke tempat saya, dia bilang, nggak punya keluarga. Sama sekali nggak punya keluarga. Saya ini orangnya tulus-tulus, saudara. Ya kan?
Ya sudah, kalau nggak punya keluarga ya sudah saya tolong lah. Jadi nggak bayar apa-apa, sudah masuk. Tahu-tahu saudara, si perempuan ini, suatu saat saya datang di sana, dia bilang gini, Pak, saya mau pulang Pak. Loh, pulang kemana? Ke Surabaya. Loh, katanya nggak punya keluarga. Enggak Pak, saya masih punya cece 2. Hah? Di mana? Saya bilang. Satu di Darmo Gold kalau nggak salah satu, yang satu di Darmo Permai Timur, Simpang Darmo Permai Timur. Ada 2. Oh iya, saya bilang, loh Darmo Gold itu kan suge-suge gitu. Soge enggak? Soge. Simpang Darmo Permai itu juga soge, saudara. Lalu dia bilang gini, ini ada nomor teleponnya. Oh, saya lihat ada nomornya. Tak, telepon yang pertama, saudara. Halo. Nah, saya percaya dia pasti tahu saya ini dari panti, dari yayasan. Halo, dari mana? Ini dari, saya bilang dari Pak Yosia. Langsung dia bilang gini, oh salah sambung, dipateni. Mari kita hubungi lagi, nggak bisa, saudara. Karena apa? Dia tahu pasti ini dari panti. Lalu saya telepon lagi yang kedua, dia angkat, saudara. Bapak Ibu tahu jawabannya? Dia bilang gini, kita ini sudah tua, mati dewe-dewe. Jadi urus dewe-dewe. Hah? Masih adakah manusia sekarang ini tidak mengakui dulurnya? Ada. Dan itu didengar oleh ibu ini. Dengar, saya bilang. Saya sampai berpikir gini, kok bisa ya? Gak ngakui dulu redewe. Lalu saya ngomong sama ibu ini, coba ibu soge, kira-kira dulur-dulure apa? Oh ini saudaraku, apalagi ada warisannya wake gitu. Oh, ini dulurku. Kalau enggak punya apa-apa saudara itu. Makanya saya lihat di hari-hari ini ada uang, abang disayang atau koko disayang atau cece disayang. Enggak ada uang, tendang buang. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah waktu saya dengar itu, saya bilang gini, ya wis lah, enggak apa-apa. Sudah, enggak apa-apa. Lalu saya terima mereka sampai sekarang ada di situ. Cuma saya kadang-kadang berpikir gini, kenapa saya nolong orang? Selalu ada orang-orang yang jahat seperti itu. Nah itu yang dibilang istri saya. Memang kan kamu diciptakan ya untuk kayak gitu, dia bilang. Ya, saya bilang ya sudahlah bersyukur saja. Tapi Bapak Ibu percaya enggak? Semakin saya menolong orang, semakin saya membantu orang, semakin saya menerima orang-orang yang dibuang, saya semakin diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati? Mau diberkati? Siap-siap ditipu. Siap-siap difitnah. Ada amin? Oh, kalau mau diberkati, amin. Siap ditipu. Ojo sih. Gak iso. Ya. Itu harus sejalan, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau melihat pemulihan, tadi temanya saya lihat pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi. Nah hari ini, kalau mau ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan, tidak bisa tidak, berikanlah pengampunan. Ya. Walaupun orang itu jahat samamu, walaupun orang itu memperlakukanmu tidak adil, berikan pengampunan. Jangan benci, berikan pengampunan. Saya yang pertama saudara, saya mengampuni dia. Tapi saya tidak mau terulang kedua kali. Karena saya tahu karakternya kan. Nanti kalau misalkan AI-nya ini sakit, tak suruh dibawa ke rumah sakit, nggak mau. Terus sampai busuk di tempat kita lagi, aduh. Kan kasihan saudara. Jadi saya pikir ya sudahlah bawa anaknya sekalian. Tapi bukan berarti saya benci, tidak. Saya tidak mau kedua kali
Maksudnya saya tidak mau diperlakukan seperti itu kedua kali. Itu aja. Sama misalkan, kalau Bapak Ibu ada orang berutang samamu, lalu engkau sudah mengampuni orang itu. Pertanyaan saya, kira-kira kalau orang itu kamu sudah ampuni, lalu orang itu datang minta utang lagi samamu, kira-kira dikasih enggak? Kita harus bijaksana dong, betul ya? Oh, kamu sudah pernah tipu aku, masa sekarang saya harus utangi lagi? Oh, enggak lah. Tapi bukan berarti kita sakit hati, benci, tidak. Cuma kita tidak mau 2 kali jatuh di lubang yang sama. Lah daripada kita sakit hati lagi, ya wes gak usah. Kalau toh kita punya, ya sudah. Kasih aja semampu kita, sudah selesai. Tapi kalau untuk utang, jangan. Karena kalau kita ulangi seperti itu, waduh kita sama dengan masuk jurang lagi, saudara. Ya, jadi kita harus berhikmat. Ya. Tetapi ingat, kalau ada orang yang membuat hatimu sakit hari-hari ini, enggak tahu itu orang tuamu, enggak tahu itu mertuamu. Saya lihat ya, ini sedang viral sekarang di Sidoarjo ini. Ya kan? Seorang bapak, bagaimana anaknya mengambil semua hartanya. Sampai sekarang dia bilang gini, disebutlah nama anaknya, saya enggak usah sebut di sini ya, Bapak Ibu pasti tahu ya. Disebut nama anak itu. Kembalikan itu hartaku itu. Kenapa kamu jadi kamu balik namamu semua. Saya sekarang jadi miskin, tidak punya apa-apa. Padahal itu hasil kerja saya, harta saya. Itu ditaruh di media sosial, saudara. Saya dengar itu, saudara. Aduh, anak ini juga kurang ajar ya. Tega banget gitu loh. Bapaknya masih hidup, sudah dia ambil hartanya semua. Ya Tuhan. Dengar ya Bapak Ibu. Itu macam-macam sama orang tua loh. Orang tua itu kualat loh, hati-hati loh. Ya. Malah seharusnya orang tua itu kita harus hormati. Supaya apa? Panjang umur kita, lanjut usia kita, dan baik keadaan kita. Baik keadaan itu artinya apa? Diberkati. Tapi kalau engkau seperti itu, wah, sikat aja semua, balik nama atas namanya dia. Habis itu papa mamanya. Saya lihat papa mamanya ini masih, ya belum terlalu tua ya, masih, kalau saya boleh ngomong masih muda lah gitu kan. Kok tega anaknya ngambil semua hartanya? Ngeri saudara. Di Sidoarjo loh. Tahu kan kasusnya? Ya tahu berarti. Lah itu kan, aduh. Dengar ya omongan saya, dengar omongan saya. Mungkin sekarang anak-anak ini ambil semua hartanya, dia jadi soge. Tapi percaya, enggak lama. Ke depan lihat ya, anaknya, istrinya, termasuk keturunannya, lihatan, kere. Serius. Karena orang yang tidak menghormati orang tua, hati-hati. Kelihatannya sekarang, wah dia punya soge. Tapi dalam sekejap, amblas saudara. Bahkan bisa-bisa, belum waktunya mati duluan saudara. Makanya hormati orang tua. Ya, kalau dia tidak bertobat itu bahaya. Tapi kalau dia bertobat, dia bisa dipulihkan. Tapi orang tuanya juga jangan mau sakit hati, nggak usahlah viralkan di mana-mana gitu ya. Wah, dengan marah. Seharusnya ampunilah anakmu supaya hidupmu masa tuamu engkau diberkati oleh Tuhan. Toh anak ambil itu harta, saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Pasti Tuhan berkati. Tapi kalau terus dengan itu kan saya percaya dia marah. Lalu diviralkan itu kan. Itu karena marah saudara. Nah kalau seperti itu, nanti orang tua ini tambah sakit-sakitan karena marah terus, tapi coba berikan pengampunan kepada anaknya. Nah anaknya kalau nggak bertobat, kualat. Tapi kalau anaknya bertobat, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini saya mengajak Bapak Ibu, berikan pengampunan. Hanya orang yang bisa mengampuni, hanya orang yang rendah hati yang bisa mengampuni. Orang yang bisa mengampuni pasti diberkati double porsi. Dan orang yang bisa mengampuni wajahnya, wajah Tuhan. Wajah kemuliaan Tuhan ada di dalam dirinya.
Mari kita berdiri, pemain musik kembali. Kita akan naikkan satu pujian. Ya, saya rindu pulang dari tempat ini. Kita dilawat oleh Tuhan. Kalau masih ada yang simpan dendam, sakit hati, pulang dari tempat ini, semua melakukan firman Tuhan. Saya minta D. Renungkan firman Tuhan. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh, katakan mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh ya Tuhan. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Biarkan musik pelan-pelan naikkan pujian ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini engkau masih menyimpan sakit hati, dendam itu, marah itu? Di saat engkau dengar firman Tuhan ini, memang berat untuk mengampuni. Kalau dengan kekuatanmu engkau tidak akan mampu. Tapi kalau engkau minta Roh Kudus bantu aku untuk melakukan firman Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepadaku, maka Roh Kudus akan membantumu mengampuni orang itu, memaafkan orang itu. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa mengampuni. Orang yang bisa mengampuni pasti diberkati Tuhan double porsi. Orang yang bisa mengampuni, wajahnya penuh kemuliaan Allah. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu siapa engkau. Tapi engkau sudah dengar firman Tuhan hari ini. Engkau mau berkata di hadapan Tuhan, ya Tuhan, aku mau mengampuni orang itu. Apakah itu saudaramu, apakah itu orang tuamu, apakah itu mertuamu, apakah itu tetanggamu, apakah itu teman pelayananmu, atau mungkin gembalamu, atau mungkin siapa saja yang menyakitimu hari ini. Berkatalah di hadapan Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Engkau yang mau mengampuni, taruh tangan kirimu di dadamu.
Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu ya Tuhan. Mampukan mereka untuk mengampuni ya Tuhan. Roh Kudus bantu mereka Bapa. Bantu mereka ya Tuhan. Engkau sudah terlebih dahulu memberikan contoh kepada kami. Mengampuni kami yang bersalah kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan mengampuni, 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 lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih dulu. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Lawatan-Mu, kami sungguh-sungguh merasakan ada hadirat ada. Kami sungguh-sungguh merasakan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Tuhan, kami percaya saat kami mau melakukan bagian kami, saat kami mengangkat tangan kami dan kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang telah membuat hati kami jengkel, orang-orang yang membuat hati kami marah. Tuhan, malam hari ini terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang tidak akan pernah kembali Tuhan. Dan Tuhan, kami mau malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang beribadah secara online. Jikalau engkau saat ini engkau sedang sakit, engkau mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, mari saat ini lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Dan malam hari ini Tuhan, kami berdoa bahkan di dalam ladang pelayanan kami Tuhan, saat kami mengalami sengketa, mengalami Tuhan perseteruan Tuhan dengan orang-orang sesama pelayan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan, mentaati firman-Mu, sekalipun tidak mudah untuk kami bisa melakukannya. Namun kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus yang akan membuat kami bisa melepaskan pengampunan. Sehingga saat kami melepaskan pengampunan, maka berkat double porsi itu dicurahkan dalam hidup kami. Segala tingkap-tingkap langit, Tuhan, langit yang menjadi tembaga dibukakan kembali. Dan semua berkat Allah dicurahkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terheran-heran, kami boleh melihat Allah kami, sungguh perbuatan-Mu Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosia Madison dalam pengembalaan, pelayanan Tuhan. Panti asuhan yang diasuhnya Tuhan, panti asuhan yang dikoordinasikan Tuhan, senantiasa memberkati, senantiasa mencukupkan segala kebutuhannya. Bahkan kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani, berkatilah Tuhan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan Tuhan. Setiap doa permohonan kami, pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat malam hari ini ya Tuhan Yesus, Horabataka shikitika rabataka rabasyataka rabala rabasat. Kia rabala rabaya rabashikidia rabala rabala rabasat. Kia rabataka taka rabashikidia rabala 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 rabasat. Kia rabala rabaya rabala rabaya rabasat. Kuriala rabaya rabashikidia rabala 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 rabasat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Bersama-sama kami mengangkat kedua tangan di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Saat kami mengangkat tangan Tuhan, Tuhan turun tangan. Tuhan menolong kami dalam segala kesulitan kami. Segala hal yang rasanya mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati semua rumah tangga kami, diberkati anak-anak kami yang studi, diberkati Tuhan segala hal yang kami butuhkan, makan, minum, pakai, dicukupkan, bahkan dilimpahkan, dilebihkan Tuhan, sampai kami diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan mulai malam hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih.